Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Ada yang berbeda di pembacaan Kevin kali ini. Kayaknya Kevin itu udah lama banget nggak nggunain batu rune sebagai metode pembacaan. Jadi Kevin akan lihat energi seseorang di luar sana. Ini masih berkaitan dari si dia yang gak peka sama kalian, atau istilahnya adalah si pekok ya. Kevin pengen tahu apa sih yang Kevin dapatkan dari energi si dia yang gak pernah peka sama kamu. Kondisinya atau kabarnya dia sekarang itu seperti apa. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Karena kemarin Kevin sudah terlalu banyak menggunakan kartu tarot. Mungkin ada sedikit energi yang berbeda menggunakan batu rune. Kita akan membahas tentang kabar terbaru tentang dia, orang yang gak peka ke kamu. Kabarnya seperti apa untuk saat ini. Ini bisa mengindikasi bahwa antara kamu dengan dia ini mungkin lagi diem-dieman, lagi lost contact, dan kamu itu males untuk komunikasi duluan sama dia. Karena selama ini dia tuh gak pernah peka sama kamu, dan kamu ngerasa bahwa aku menjalin hubungan sama kamu ini gak ada sebuah keyakinan atau keseriusan. Kita akan lihat bersama-sama energinya dia. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya buat para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Amin. Oke, untuk energi pertama kita akan cek bersama-sama ya. Temanya adalah kabar terbaru tentang dia, orang yang gak peka ke kamu. Bagaimana kabarnya dia untuk saat ini? Kevin akan lihat untuk kabarnya dia saat ini ada hal apa yang terlihat dari batu rune-nya. Oke. Untuk kabar dia yang pertama para sahabat kebahagiaan. Di sini nama batunya adalah Sowilo. Sowilo ini memiliki makna tentang sebuah matahari. Kabarnya dia saat ini bagaimana? Untuk secara fisik dia itu lagi sehat-sehat saja ya. Artinya mungkin dia baru saja sembuh dari sakit, atau mungkin juga kondisi fisiknya dia itu lagi bugar banget. Karena matahari di dalam batu rune-nya sendiri, Sowilo ini memiliki makna tentang sebuah kesehatan, kebugaran, dan Kevin melihat bahwa untuk saat ini dia itu secara fisik, secara vitalitas oke-oke saja ya. Artinya nggak kenapa-napa. Meskipun kamu ngerasa bahwa dia tuh akhir-akhir ini kok ngehilang ya. Kabarnya dia bagaimana? Kabarnya dia baik-baik saja di sini karena ada energi positif dari diri dia, dari apa yang dia kerjakan selama ini. Semangatnya dia tuh lagi membara di sini. Mungkin ini berkaitan dari sebuah project yang ingin dia kerjakan. Makanya ada semangat di dalam diri dia. Ada hal yang berkaitan dari segi berapi-api di sini. Mungkin ini mengindikasi bahwa hari-harinya dia untuk saat ini, untuk energi saat ini, hari-harinya dia tuh nggak terlalu banyak masalah yang membuat dia ini menjadi beban pikiran ya. Oke, ternyata dari kesehatan bagus ya. Lalu bagaimana dari segi pikiran dia? Oke, dari segi pikiran, untuk segi pikirannya ya, di sini batunya namanya Turisas, dan tapi sayang sekali Turisasnya ini menghadap ke kiri. Artinya apa ya? Dari segi pemikiran dia itu mungkin karena di sini ada sebuah project baru yang dia ambil, dia itu nggak bisa mengambil sebuah kesimpulan dari projectnya dia. Artinya apa? Dia membutuhkan seseorang yang mensupport dia. Ini mungkin masalah pekerjaan yang membuat dia itu ngerasa berada di titik jenuh, tapi semangatnya dia hadir di situ. Makanya Kevin melihat bahwa kondisi dia saat ini stabil ya, nggak begitu terlalu membuat dia itu kayak menderita, membuat dia itu kayak terbebani dan lain sebagainya. Enggak. Kevin melihat ada sebuah kestabilan dari diri dia, meskipun dia ngerasa bahwa aku nggak mampu ngelakuin ini semua dari projectnya dia, tapi dia memiliki semangat karena faktor-faktor eksternalnya dia itu banyak yang dukung dia. Jadi apa yang dia lakukan termasuk projectnya dia itu nggak ngerasa seperti kerja sendiri ya. Oke. Dan Kevin juga ngelihat bahwa si orang ini adalah tipikal orang yang komunikatif ya.
Dia komunikatif dan bisa merayu siapa saja untuk bisa bekerja sama dengan dia. Makanya di saat pekerjaannya itu lagi susah, lagi slotnya itu lagi tinggi banget, dia bisa menyelesaikan itu semua karena apa? Dia komunikatif. Banyak orang yang bantu dia. Mungkin selama ini antara kamu dengan dia ini ada sebuah kesalahpahaman, di mana untuk dia saat ini dia itu lagi sibuk kerja, banyak project yang dia jalani, makanya perhatiannya dia ke kamu itu kurang. Nah, ada indikasi si pekok atau si dia yang gak peka sama kamu, ini ternyata dia lagi fokus ke pekerjaannya dia, atau hal yang ranahnya adalah project barunya dia. Di sini ada batu bernama Fehu. Fehu di dalam batu rune ini memiliki makna tentang sebuah peternakan, tapi Fehu-nya terbalik. Artinya apa? Ada sebuah hambatan yang hadir di dalam kehidupannya dia, terutama dari hambatan pekerjaan, sehingga membuat dia itu tidak bisa fokus 100% ke kamu. Makanya energinya dia tuh rada nggak peka sama kamu. Mungkin dia sedikit cuek, mungkin dia waktunya itu sedikit banget untuk sama kamu. Ini dari segi pekerjaannya dia, dari segi eksternalnya dia, ternyata banyak slot kerja yang membuat dia itu kurang perhatian sama kamu. Apakah dia tipikal orang yang pekerja keras? Jawabannya adalah iya. Kita balik ke energi pertama, energi awal di sini. Ada energi Sowilo. Sowilo ini tentang sebuah semangat. Dia memang tipikal orang yang pekerja keras. Meskipun kamu menilai bahwa ini kayaknya orangnya tuh kemarin-kemarin dia banyak banget waktu buat aku, banyak komunikasi dan lain sebagainya, kayak nggak ada niatan gitu loh, kayak main-main. Tapi kok akhir-akhir ini dia kok menjadi diam, dia kok menjadi cuek. Nah ternyata ada project yang sedang dia kerjakan, makanya dia itu nggak peka sama kamu. Oke, tentang energinya dia selanjutnya, bagaimana tentang perasaannya dia ya? Bagaimana tentang perasaannya dia? Wow, sedang membara para sahabat kebahagiaan. Untuk perasaannya dia, perasaannya itu lagi on fire banget ini ya, kalau boleh dibilang ya. Nama batu ini adalah Tiwas. Tiwas ini melambangkan tentang dewa Tyr yang mengindikasi logika dan semangat, dan juga ada energi maskulin di sini. Kevin melihat bahwa dari segi asmaranya dia itu, dia lagi menggebu-gebu untuk mendapatkan sebuah cinta atau mendapatkan sebuah perhatian dari lawan jenisnya dia di sini. Apakah lawan jenisnya yang dia cari di sini itu adalah kamu atau tidak? Tapi ada indikasi lain, orang ini tuh sedang berusaha semangatnya dalam kerja karena ada support dari orang di belakangnya. Kalau misalkan supportnya itu adalah kamu, ini energinya bagus buat dia meskipun dia kurang peka sama kamu. Tapi ada indikasi lain, jika kamu dengan dia ini disinyalir kalian adalah hubungan orang ketiga, maka kamu itu bukan support terbesarnya dia. Kalau indikasinya kamu adalah orang ketiga. Tapi kalau si dia yang gak peka, dia adalah kekasih kamu atau orang terdekat kamu dan gak ada orang lain, artinya apa? Dia termotivasi dari kamu karena perasaannya dia saat ini lagi membara dan gairahnya itu lagi di sisi puncak. Ini berbahaya loh buat para sahabat kebahagiaan. Mungkin di saat dia itu egonya lagi tinggi, semangat gairahnya dia lagi tinggi, tapi kamu tidak pernah meladeni dia atau memberikan sebuah sanjungan kepada dia. Ini berbahaya, dia akan berontak dan mungkin kata-katanya dia menjadi ketus. Ada indikasi di situ. Oke, dari segi perasaan ternyata dia lagi on fire ya, lagi bergairah. Apakah perasaan ini terhubung kepada kamu atau tidak? Kita akan cek. Apakah perasaan ini terhubung sama kamu atau tidak? Nama batunya di sini adalah Notice. Notice ini memiliki makna tentang sebuah kebutuhan, namun sifatnya di sini terbalik. Jadi dia memang sebenarnya membutuhkan kamu. Kamu adalah orang yang bisa mensupport dia. Kamu adalah gairah terbesarnya dia. Dia memiliki minat yang luar biasa terhadap kalian. Tapi selama ini dia menahan diri. Karena batu yang Kevin ambil di sini Notice yang terbalik atau reverse, artinya dia menahan diri selama ini bersama dengan kamu. Mungkin selama ini kamu menolak cinta dia, atau kamu ini gak mengiyakan cintanya terhadap dia karena kamu ngerasa bahwa orang ini sebenarnya ya, kalau misalkan dari segi dari segi komunikasi dia tuh bagus banget, tapi terkadang aku tuh ragu banget mau dia itu apa, niatnya dia itu sebenarnya apa. Dia itu nggak pernah peka sama perasaanku yang sebenarnya. Mungkin di saat
aku kelelahan, mungkin di saat moodku lagi nggak bagus, justru dia tuh selalu memberikan percikan api kepada aku, nggak pernah kasih perhatian apapun. Padahal mungkin dari para sahabat kebahagiaan ini memiliki rasa penasaran terhadap dia, apakah dia serius atau enggak sih. Tapi Kevin melihat ya bahwa dia masih memiliki sisi kekanak-kanakan atau belum bisa berpikir secara lebih dewasa. Karena apa? Pusatnya dia, pikirannya dia itu selalu terbagi. Pertama, dia terbagi dari proyeknya dia atau pekerjaannya dia. Yang kedua, gairahnya dia ini terkadang bisa berubah-ubah seiring waktu berjalan. Misalkan dia ngerasa moodnya itu lagi berbunga sama kamu, maka dia akan cari kamu. Tapi kalau misalkan moodnya dia itu lagi gak bagus sama kamu, dia bisa lari ke orang lain. Karena Kevin lihat di sini ada energi dewatir atau tiwas, energi maskulin di sini atau energi cinta yang menggebu-gebu di sini. Ini bisa mengindikasi bahwa dia bisa mencari orang lain lagi karena ada sisi perjuangan, ada sisi semangat di sini. Bukan berarti energi maskulin di sini dia adalah laki-laki saja, tapi seorang wanita ini juga memiliki sisi maskulin, di mana di saat dia ini mencoba untuk mencari atau mengeluarkan sisi adrenalinnya dia dalam menyukai orang lain atau ketertarikan. Ini bukan hanya untuk cowok saja, tapi ada energi ceweknya juga. Cewek yang mungkin notabene dia itu memiliki sisi semangat, sisi penasaran yang tinggi terhadap orang lain. Mungkin kamu berpikir bahwa orang ini sebenarnya dia itu sangat sekali menyukai orang yang usianya jauh lebih muda dari dia. Dia bukan tipikal orang yang mengagumi atau melakukan hubungan komitmen dengan orang yang usianya lebih tua dari dia. Paling mentoknya itu seumuran, tapi dia itu ranahnya nyarinya yang usianya jauh lebih muda dari dia. Kalau misalkan dia cowok, dia nyarinya lebih muda dari kamu, atau kisaran umurnya seperantaran dengan kamu tapi nggak jauh banget. Tapi kalau jarak usianya itu terbentang jauh banget, dia nggak mau. Kalau misalkan dia cewek, dia itu nyari orang yang lebih dewasa, karena di sini ada energi maskulin yang cukup kuat, jadi dia nggak mau mencari sosok pendamping ini yang lemah. Meskipun kamu ngerasa bahwa orang ini tuh kayaknya keras kepala banget, nah ini memang sifat dasarnya dia memang keras kepala seperti ini. Oke, ada energi apa lagi yang muncul untuk kondisi dia saat ini? Oke, setelah kita menemukan di sini ada Sowilo, di sini ada kembarannya Sowilo yaitu Ahwas. Ahwas ini memiliki makna tentang pohon Yeo atau pohon kehidupan. Untuk energinya saat ini, dia memang masih stabil, masih seperti dia yang dulu. Tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada hal yang berkaitan dari apakah dia menyesali perbuatannya dia terhadap aku yang mungkin dulu pernah melakukan sebuah kesalahan. Dia nggak ada penyesalan di situ. Dia masih stabil, dia masih seperti dia yang dulu. Artinya mungkin kalau misalkan dia adalah tipikal orang yang pekok, nggak peka, dia masih seperti itu. Jadi ranahnya ini memang sudah karakternya dia, bahwa dia kurang sekali empati atau memiliki sisi kepekaan terhadap orang yang lagi dekat sama dia. Apakah ada kesalahan dari dia? Ini sebenarnya ya, dia tipikal orang yang berpikir jauh lebih ke depan, dia berpikir logika. Terkadang antara kamu dengan dia ini tidak pernah menyatu sama lain atau jalan pikirannya sama. Karena apa? Dia itu selalu berpikir logika. Sedangkan para sahabat kebahagiaan, energinya mungkin sangat feminim, energinya mungkin sangat melankolis, yang mendalami isi perasaan. Sedangkan orang ini gak maksud atau kurang peka terhadap sisi perasaan. Makanya perlu sebuah komunikasi, perlu sebuah pendekatan diri agar orang ini nih ranahnya bisa menyatu dengan kamu atau memahami kamu. Mungkin bahasa cintanya dia ini tidak ada bahasa cinta yang hadir dari segi komunikasi batin. Apakah dia terlalu sibuk? Apakah dia terlalu menekuni kegiatannya dia, aktivitasnya dia, hobinya dia, sehingga dia lupa arah tujuan di saat menjalin sebuah hubungan? Pastinya ada perasaan yang harus dijaga, tapi dia enggak. Dia kayak seolah-olah itu bermain-main saja dalam cinta, bermain-main saja dalam sebuah hubungan. Oke, ada energi apa yang muncul selanjutnya? Oke, ada batu Raido ya. Raido ini memiliki makna wagon atau sebuah aliran. Kevin melihat ya, untuk saat ini
kamu itu memang belum diprioritaskan sebagai pusat cintanya dia. Kamu bukan prioritasnya. Karena Kevin melihat bahwa dia itu tipikal orang yang memiliki sebuah tujuan, di mana kalau misalkan tujuannya dia terutama dari karir, dari pencapaiannya dia ini belum dia dapatkan, maka dia nggak bisa mengambil sebuah komitmen. Harus ada misi yang dia selesaikan dulu. Kalau misalkan misinya dia udah diselesaikan, dia itu bisa mengambil sebuah komitmen. Kamu berpikir aku sama dia ini menjalin hubungan itu kayak mengulur-ngulur waktu saja, nggak ada kejelasan, nggak ada sebuah komitmen, nggak ada sebuah keseriusan, dan dia kurang peka ke hal ini. Orang ini selalu memikirkan keuntungan, memikirkan targetnya dia. Kalau misalnya targetnya dia nggak tersampaikan atau tercapai dari segi materi, maka dia akan susah sekali mengambil sebuah komitmen. Apakah dia adalah tulang punggung keluarga atau dia memiliki beberapa tanggung jawab yang harus bisa dia kelarkan di sini atau tidak? Kalau misalkan indikasinya dia punya tanggung jawab yang besar di sini, maka dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya, termasuk mungkin tanggung jawab dari ranah materi. Mungkin dia membiayai kuliahnya dia sendiri, atau mungkin juga ada yang dibiayai kuliahnya untuk diri keluarganya dia, atau mungkin juga dia menafkahi keluarganya dia. Makanya dia untuk bisa berkomitmen dengan kamu ini rada susah banget loh. Dan Kevin melihat ya bahwa antara kamu dengan dia ini banyak sekali gangguan-gangguan dari perjalanan cinta, terutama dari emosional dan juga sikapnya dia. Di batu rune Raido yang sifatnya adalah reverse atau terbalik ini memiliki makna sebuah gangguan perjalanan. Antara kamu dengan dia ini banyak sekali gangguan. Gangguannya bisa berarti gangguan dari ranah percintaan, orang ketiga, dari segi emosional yang tidak pernah menyatu. Ada di situ. Antara kamu dengan dia apakah akan terkoneksi kembali menjadi hubungan yang lebih baik atau tidak? Oke, di sini ada batu kosong atau secret. Batu kosong di sini memiliki makna bahwa kamu dengan dia ini masih banyak misteri yang harus dipecahkan sendiri. Mungkin dari batu rune Kevin di sini tidak bisa membaca keseluruhan energi kalian. Biarlah kalian menciptakan kisahnya sendiri di sini agar batu ini bisa memiliki makna. Artinya apa? Kamu dengan dia masih banyak misteri. Misteri di sini harus kalian pecahkan, yaitu dengan saling memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di saat kalian sudah bisa memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing, maka yang namanya miskomunikasi atau hal yang berkaitan kekurangan pekanya dia terhadap kamu ini mungkin bisa diatasi. Tapi kamu harus sabar, karena orang ini bukan tipikal orang yang bisa diajarkan, diarahkan langsung jadi. Enggak. Butuh pelan-pelan, butuh waktu yang cukup lama. Antara kamu dengan dia, ini memang ada sebuah rahasia yang tidak terungkapkan. Lalu bagaimana selanjutnya? Oke. Selanjutnya, kamu dengan dia ini sebenarnya memiliki harapan ya, para sahabat kebahagiaan. Batu yang terakhir di sini ini namanya adalah Dagas. Dagas itu memiliki makna tentang sebuah fajar, melambangkan sebuah kebangkitan atau sebuah kepastian. Antara kamu dengan dia ini yang mungkin yang hubungannya terblokir, hubungannya nggak ada komunikasi yang baik atau dingin, saling dingin. Ini ada indikasi bahwa kamu dengan dia akan ada sebuah kebangkitan, atau mungkin yang notabene kamu putus sama dia akan ada sebuah pertemuan lagi, ada sebuah perbaikan lagi di situ. Tapi tergantung dari energi para sahabat kebahagiaan ya, apakah kamu bisa menerima kekurangan dan kelebihannya dia atau tidak, ataukah kamu bisa memaafkannya dia atau tidak. Meskipun Kevin melihat dia itu nggak bisa berubah 100% ya, karena di sini Kevin tadi lihat ada batu ehwas di mana dia itu masih seperti itu. Dia itu masih seperti itu, nggak ada yang bisa dia berubah atau dia merenungi apa yang pernah terjadi selama ini. Artinya dia nggak pernah berubah jadi siapapun, dia masih seperti itu aja. Kalau indikasinya kamu nggak nyaman dengan sifatnya dia atau kekurangannya dia, maka kembalikan segala keputusannya. Kevin kembalikan ke kalian. Apakah kalian mau bersanding dengan orang yang seperti ini, yang notabene butuh sekali diarahkan, butuh sekali kesabaran untuk membentuk karakternya dia menjadi keseimbangan antara hubungan kamu dengan dia?
Apakah dia mau berkomitmen dengan kamu? Jawabannya dia belum bisa berkomitmen apapun dengan kamu karena masih banyak kekurangan dari dia. Oke. Dan Kevin akan cek ada zodiak apa saja di pembacaannya Kevin di sini. Kevin akan menggunakan pendulum di sini untuk cek energi zodiaknya. Jadi mungkin Kevin butuh konsentrasi dan sedikit beberapa detik ya untuk menangkap energi zodiaknya. Oke, kita akan cek. Wahai pendulum, bergeraklah, tunjukkan aku ada zodiak apa saja untuk dia yang kondisinya mungkin kurang peka sama para sahabat kebahagiaan di sini. Tunjukkan ada zodiak apa saja yang menaungi pembacaanku hari ini. Oke. Bergeraklah lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pertama ada energinya Taurus hadir. Ada Taurus. Ada Scorpio. Taurus, Scorpio hadir. Selanjutnya, bergeraklah lebih cepat, lebih cepat. Ada Sagittarius. Sagittarius hadir. Ada Leo. Sagittarius, Leo. Selanjutnya, ada Virgo dan Aquarius. Virgo, Aquarius hadir. Oke. Virgo dan Aquarius ini paling kuat ya, karena Kevin melihat getaran yang cukup kencang di sini. Oke, selanjutnya ada energi apa yang muncul? Oke, tunjukkan pergerakanmu. Oke, pendulum sedang mencari. Ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaan Kevin? Oke, ada Gemini. Gemini hadir. Mungkin ini ada kaitannya Gemini yang dialing sama Scorpio. Ada Gemini dengan Scorpio. Gemini dengan Sagittarius juga hadir. Ini karena Gemini gerakannya sangat cepat sekali. Oke. Selanjutnya ada zodiak apa? Oke, pendulum masih mencari energinya. Ada energi apa? Oke, pendulum menunjukkan ke arah Aries. Ada Aries hadir di sini. Aries ada Venus juga, berarti Venus ini masuk ke energinya Taurus. Aries bertemu dengan Venus. Aries bertemu dengan Taurus. Lalu selanjutnya, oke, sepertinya hanya zodiak itu saja yang bisa disampaikan oleh pendulum. Oke, terima kasih. Jadi itu energi zodiak yang cukup kuat, dimana mungkin antara kalian ini kalau misalkan terjadi sebuah komunikasi lagi atau sebuah hubungan lagi, banyak sekali hal yang harus kalian terima di sini, terutama dari kekurangan dan kelebihannya dia. Kalau misalkan para sahabat kebahagiaan pengen banget ngejalin komunikasi dengan dia, tapi kamu itu sisi emosional kamu ini masih nggak terima, masih kurang nyaman, dia tuh nggak pernah peka, dia tuh nggak pernah bisa memperhatikan aku di sini. Kamu harus bisa menerima itu semua kenyataannya. Kalau misalkan kamu sayang, kamu bisa mengubahnya menjadi sebuah perhatian. Dia harus lebih tahu, harus lebih memahami kamu. Artinya komunikasi kamu dengan dia ini harus ada komunikasi batin ya, atau komunikasi hubungan yang intens lagi. Dan Kevin akan cek lagi dari kartu tarotnya. Dari kartu tarot ada pesan apa untuk kalian semua di sini? Oke. Ada kartu Justice. Hubungan kamu dengan dia sepertinya memang nggak bisa mengambil sebuah keputusan apapun ya para sahabat kebahagiaan. Banyak sekali pertimbangan, hal-hal yang berkaitan dari komitmen ini nampaknya belum bisa, karena energi saat ini kamu dengan dia untuk berkomitmen untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius ini susah, ini berat banget di kamu dan kamu ngerasa kurang klik sama dia ya. Jadi jangan dipaksakan dulu, karena energi update-nya antara kamu dengan dia ini belum ada kesempatan bagus. Jadi mungkin tunggu sebentar atau berapa minggu kemudian Kevin akan cek dari energinya dia, apakah dia bisa diajak komunikasi atau berdiskusi lagi dengan kamu atau tidak, apakah ada perubahan dari diri dia atau tidak. Karena Kevin lihat di
batu awal di sini Ehwas, dia belum bisa berubah dan dia masih sama seperti itu. Selanjutnya ada pesan apa lagi? Ada kartun The World. Ini kembali ke diri para sahabat kebahagiaan ya. The World ini sebenarnya adalah hubungan yang berakhir ya, antara kamu dengan dia memang berakhir, bukan lagi menjadi kita dan cinta, atau belum ada sebuah komitmen untuk melanjutkannya atau berhenti. Ini tergantung dari kalian, apakah kalian mau atau enggak. Tapi Kevin melihat indikasinya ada energi stagnasi di sini ya. Untuk disarankan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius, sebaiknya jangan dulu. Perlu ada introspeksi diri agar kamu ini nggak terus-terusan mangkel, nggak terus-terusan sakit hati, nggak ngerasa bahwa Iko aku kayaknya diginiin terus ya, dasar kau si pekok. Jangan dipaksakan ya. Oke, mungkin seperti itu aja ya pembacaan dari Kevin. Dan energi menggunakan batu run itu memang cukup berat. Jadi Kevin mohon bantuannya untuk para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin, karena yang Kevin harapkan itu dari kalian adalah dengan cara mensupport channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang mungkin pengen personal reading sama Kevin, boleh banget kalian tinggal DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.